Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat serius terkait kamu yang lagi dekat dengan seseorang, ataupun kamu yang sedang berpacaran dengan seseorang. Engkau mesti tahu apakah dia jodohmu atau tidak, supaya sejak dini engkau bisa mempertimbangkan, lalu kemudian mengambil keputusan apakah kedekatan atau hubungan itu dilanjutkan atau tidak, supaya kamu jangan buang-buang waktu. 5 tanda dia bukan jodohmu. Tanda yang pertama, kamu tidak yakin dengannya. Sejujurnya, berapa banyak orang menjalin kedekatan atau berpacaran, sesungguhnya dia tidak yakin. Namun hanya karena orang itu cakep, pekerjaan bagus, terus kemudian royal, sehingga dia tetap membangun kedekatan, tetap menjalin hubungan. Tapi hatinya yang terdalam, dia tidak yakin. Bisa saja orang itu karakternya kurang bagus. Bisa saja orang itu tidak jelas. Bisa saja orang itu berbohong berkali-kali. Bisa saja orang itu bukan tipikal kamu. Tapi kamu tetap jalani kedekatan ataupun hubungan itu hanya karena cakep, berduit, royal ke kamu, dan lain-lain. Nah, saya mesti ngomong ke teman-teman, kalau kamu nggak yakin dan kamu memaksakan, itu bisa jadi masalah. Itu bisa jadi masalah. Sebab jodoh yang dari Tuhan akan memberikan keyakinan, kedamaian, sukacita atas dirimu. Nah, pertanyaan saya teman-teman, kamu yakin gak sama orang yang lagi dekatin kamu atau sama pacarmu? Benar-benar yakin apa enggak? Nah, kalau nggak yakin, coba pikirkan baik-baik kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda dia bukan jodohmu. Dia, ini yang saya sebutkan tadi, orangnya tidak jelas. Dia bersikap misterius. Kamu nggak tahu dia ini tinggal di mana, orang tuanya siapa, dia ini kerja di mana, kerja apa, kegiatan dia sehari-hari ngapain. Kamu nggak tahu sama sekali, karena memang dia bersikap misterius. Kalaupun mau kamu hubungin, susahnya minta ampun. Tapi sebaliknya, kalau dia hubungin kamu, gampang. Kalau dia mau jumpain kamu, gampang. Dia tahu pekerjaanmu, dia tahu keluargamu, tapi kamu sama sekali gak tahu tentang dia. Jadi betul-betul gak jelas, betul-betul misterius. Nah, orang yang seperti itu biasanya menyembunyikan sesuatu. Orang seperti itu biasanya gak jelas. Orang seperti itu biasanya ada udang di balik batu. Ada agenda tersembunyi yang dia coba ambil atau mencoba mengambil keuntungan dari kamu. Jadi itu yang kedua, gak jelas, misterius. Yang ketiga, tanda dia bukan jodohmu. Yang ketiga adalah kalian
kamu dan dia itu beda keyakinan, beda kepercayaan. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Sebab apakah persamaan antara terang dan gelap? Apakah persamaan antara orang percaya dengan orang tidak percaya? Jadi jelas firman berkata, jangan. Itu sebuah larangan. Nah, pertanyaan sederhananya begini. Mungkinkah Tuhan akan memberikan pasangan ke kamu yang mana pasanganmu itu tidak meyakini dia, tidak mempercayai dia? Kan gak mungkin. Jadi coba pikirkan baik-baik. Kalau kamu sudah beda keyakinan, ini udah gak bisa tawar-menawar lagi. Nah, untuk itu coba tanya Tuhan. Tanya keluargamu. Dan ingat, ini bukan lagi urusan perkara-perkara jatuh cinta, dak-dikduk segala macam. Ini urusan yang serius. Ini udah urusannya dengan Tuhan ini. Jadi jangan main-main, jangan menggampangkan. Kalau firman Tuhan berkata jangan, ya jangan. Kalau kamu melawan, kamu gak peduli, ya resiko tanggung sendiri. Jangan kasih laporan ke Tuhan ketika kamu ada resiko, karena sudah dilarang. Jadi itu yang kedua, beda keyakinan. Nah, kemudian itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tanda dia bukan jodohnya kamu. Yang keempat adalah tidak direstui orang tua masing-masing. Baik dari pihak si cowok, orang tuanya nggak merestui. Dari pihak si cewek juga, orang tuanya tidak merestui. Ingat loh ya, firman Tuhan lagi-lagi saya beritahu. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut usiamu dan berbahagia. Kalau orang tua tidak merestui, harusnya teman-teman tanya Tuhan. Tuhan, ini gimana nih Tuhan? Firman berkata, hormatilah ayah dan ibumu, sementara orang tua saya tidak merestui. Ingat loh ya, apalagi kalau orang tuamu, orang tua yang hidupnya benar, orang tua yang takut akan Tuhan, orang tua yang dekat dengan Tuhan, tiba-tiba dia gak merestui. Itu pasti ada pertimbangannya. Itu pasti udah dipikirkan baik-baik. Kenapa orang tua sampai tidak merestui? Untuk itu jangan keraskan hatimu. Jangan ngotot, jangan maksa. Kalau orang tua tidak merestui, apalagi orang tuamu hidupnya benar, takut Tuhan, mengasihi Tuhan, harusnya kamu bertanya ke Tuhan. Apa benar ini orang dari Tuhan? Sehingga engkau tidak salah melangkah dalam kehidupan. Ya, jadi yang keempat, tidak direstui orang tua. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, tanda dia bukan jodohmu. Maka yang terakhir, yang kelima adalah dia sama sekali tidak menghargai kamu. Sudah tidak menghargai, egois pula. Kamu punya pendapat apa, tidak dihargai. Kamu punya prinsip apa, tidak dihargai. Kamu punya keinginan apa, tidak dihargai. Semua yang berkaitan dengan kamu, yang kamu inginkan, yang kamu harapkan, tidak dihargai. Dan dia bersikap sangat egois. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Hanya mementingkan kemauannya. Betul-betul dia self-center. Nah, orang seperti ini bukanlah yang terbaik. Karena ini akan makan hati, mengecewakan, dan ini akan membuat kamu pedih hati.
Untuk itu, pikirkan lagi baik-baik. Sebab yang dari Tuhan, itu yang sepadan. Saling mengasihi, saling menghargai, saling peduli, dan lain-lain. Nah, saya berharap 5 tanda ini membantumu untuk tajam menilai yang mendekatimu ataupun pacarmu, jodohmu atau tidak. Oke? Ini boleh saya bagikan, tetap semangat, antusias. Hari ini hari luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.